علمنا وبه سيكون سر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي الجميع بسيخنا والله ولكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 4. Wa min thamaratil yaqin, di antara buah dari yakin yang sudah ada di dalam dada kita. Yakin hasil dari ibadah yang digawi dengan ikhlas, maka menghasilkan yakin. Apabila ibadah tadi dengan ikhlas tadi istiqomah, maka yakin itu pun bertambah sempurna. Maka bila sudah ada yakin di dalam dada, ada buahnya. Meliwat buah itulah ketahuan bahwa kita itu berisi yakin sempurnakah atau kadakah. Bila kada berbuah berarti yakinnya itu memang balung bujur-bujur disebut yakin. Wa min thamaratihi wa min thamaratil yakin, di antara buah-buah yakin as-sukunu, tentram hati, ila wa'dillah, terhadap janji Allah. Jadinya kada meragukan lagi lawan janji Allah. Jar Allah Ta'ala, barang siapa mengerjakan sembahyang 5 waktu, bujur-bujur digawinya, dosa-dosanya diampuni. Nah, makanya mendengar janji Allah nang kaya itu, inya kada ragu-ragu. Lalu ada ketenangan hati sebab dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Timbul hati ini tenang. Nah, ketenangan hati itu bagian dari buah yakinnya seseorang. Lalu diantaranya lagi yang nomor 2 buah yakin wasiqatu bidhamanillah. Inya percaya lawan jaminan Allah terhadap dirinya tentang masalah rezeki selama hidup di dunia. Nah, arti percaya ini kada meragukan janji Allah terhadap jaminan urusan rezekinya selama hidup di dunia. Nya janji Allah lawan kita dalam urusan rezeki itu ada 4 macam. Nah, keempat macamnya itu nya bujur-bujur percaya. Bujur-bujur kada ada keraguan lawan yang 4 itu. Itu buah dari yakin lawan Tuhan. Jadinya ibarat berusaha kada sampai meninggalkan jadwalnya menuntut ilmu. Berusaha mencari penghidupan nih, kada sampai melalaikannya dari sembahyang 5 waktu. Berusaha kada sampai melalaikannya dari berwirid, karenanya yakin bang lawan perjanjian atau janji Allah tentang urusan rezeki lawan seluruh hamba-hambanya. Jar Allah Ta'ala, setiap manusia, khusus manusia nih, kalau umumnya seluruh makhluk Allah Ta'ala ada jaminan rezeki, ada rezekinya. Satu, diulahkan Tuhan rezekinya. Yang kedua, disampaikan Allah Ta'ala kepada orang itu
dengan cara diulahkan Tuhan sebab atau kada pakai sebab terserah Allah Ta'ala, yang jelas sampai. Nah yang ketiga, kada mau tapa huruf. Jadi rezeki A kawadah A juga sampainya, rezeki B kawadah B juga sesuai dengan tulisannya masing-masing, kada mau tapa huruf. Nah yang keempat, bila sudah habis rezekinya, habis juga umurnya. Nah itu jaminan Allah sudah. Maka terhadap jaminan Allah yang sudah tertulis ini, tertulis artinya sudah direncanakan Tuhan, sudah nangkaini inya bujur-bujur berpegang. Nah karena bujur-bujur berpegang, ada lagi sifatnya tadi berebut, sikut menyikut, bakal karasan, bakal lahian, ada perlu. Karena rezeki orang ya tak orang, rezeki seorang ya tak seorang juga. Nah ini pun keyakinan nangka apa, perasaan, anggapan nangka ini timbul dari keyakinan. Makin lama keyakinannya, makin ragu-ragunya lawan janji rezeki ini. Parasanya bila inya dalam 24 jam ini buka tokonya ninto, bertambah banyak, bertambah juga rezekinya. Parasanya ini orang kada yakin lawan janji Tuhan. Padahal sebenarnya kalau dalam ilmu hakikat, biar kita 24 jam menjadi 25 jam buka terus misalnya nih. Jadi 25 jam toko buka, ada bertambah rezeki kita. Yang kita terima apa yang sudah ditulis Tuhan. Atau misalnya 24 jam, kita buka sejam aja dalam sehari semalaman, ada berkurang juga rezeki kita. Yang tetap yang kita terima yang ditulis oleh Allah. Nah ini keyakinan nih. Jadi jadi guru bahagialah, jangan takutan kada dapat rezeki. Jangan takutan. Nah, tapi tetap berusaha ya. Kalau cuma usaha ini sabab aja. Sabab ya kita. Artinya kita jangan bertuhan lawan sabab. Ada musabbibnya, ada Allahnya. Nah, kepercayaan atau keyakinan kita terhadap urusan rezeki yang sudah dijamin Allah ini kada sama bagi dengan keyakinannya lawan Tuhan. Nah, itu. Lalu juga di antara buah keyakinan terhadap Allah wal iqbal bikunhil himmati 'ala Allah. Bujur-bujur hatinya itu berhadap kepada hakikat tujuan inya hidup. Nah, jadi orang ini bujur-bujur menerapkan di dalam hatinya menjalani hidup dengan terapan lillahi ta'ala. Termasuk yang dimaksud dengan al-iqbalu bikunhil himmah 'ala Allah. Jadi 24 jam mulai bangun guring sampai guring ditarapakannya lillahi ta'ala. Nya kadahakun karena yang lain. Sebab Allah sudah mengurusnya, yang menjaminnya segala macamnya. Baiknya berhadapan Allah Ta'ala aja. Nah kalau kita ada keraguan, ada kekhawatiran, bisa berhadap kita ke makhluk. Hati kita ini atau bisa juga berpegang ke makhluk. Karena masih ada keraguan-raguan. Tapi kalau sudah bujur-bujur bulat, ada lonjong-lonjongnya, nah maka berhadapnya hanya kepada Allah. Maksudnya hanya lillahi ta'ala. Jadi hati ini tuh bila beribadah kada tercabang lagi. Ya kayak ibarat membaca surah Yasin tuh, kan fadilatnya diantaranya tertolak bala, ya kalau lancar urusan. Ini tuh kada megaduh lagi urusan itu. Karena tuh sudah kutiba lahu, sudah diatur Tuhan, dan pengaturan Allah terbaik. Makanya membaca Yasin bulat hanya satu himmahnya. Cita-citanya, kekuatan semangatnya satu aja. Apa itu? Lillahi ta'ala. Nah, semata-mata menuju mengharap keridaan Allah. Ini yang dimaksud al-iqbal bikunhil himmati 'ala Allah. Di antaranya lagi watarku ma min syanihi ayyusghala 'anillahi ta'ala. Inya mun bujur-bujur sudah ada bisi yakin di dalam dadanya, inya kawa atau sanggup meninggalkan sesuatu yang menyibukkannya dari urusannya beribadah lawan Tuhan. Nah, biarnya bilanya ini digawi, inya kada kawa lagi menuntut ilmu, tinggalkannya itu. Bapaknya mau urus yang cagara menghalanginya beribadah lawan Tuhan. Nah, kawa meninggalkan nang kayak itu orang bisa keyakinan. Amun kali kita kada bisa keyakinan, amun ko lapas ni dinya ko tinggal kayak apa aku. Nah, ya kalau kayak apa aku itu yang belum bujur-bujur yakin. Warruju'u
Warruju'u fi kulli halin ilallah. Nah, di antaranya lagi buah keyakinan warruju'u, selalu kembali pada segala keadaan kepada Allah. Selalu kembali pada segala keadaan kepada Allah. Maksudnya menganggap, ini pemahaman lah, mafhumnya nah. Selalu menganggap bahwa apapun yang diputuskan oleh Allah itulah yang terbaik. Itu yang dimaksud warruju'u fi kulli halin ilallah. Jadinya menganggap apa yang sudah Allah putuskan kayaknya itu terbaik dan ada mengandung hikmah. Jadinya kada ragu-ragu lagi, padahal ini sudah berobat tuh. Menjaga kesehatan 4 sehat 5 sempurna sudah. 4 sehat 6 sempurna, halal pulang segala macam ya Allah. Nah sekalinya gitu garing dia juga. Nah maka garing ini dianggapnya adalah kebaikan dari Allah. Yang dimaksud ar-ruju', membuktikan bahwa segala sesuatu itu kebaikan karena datang dari Allah. Ibarat di jalan itu hendak ke pasar, di jalan pinggir sudah ada yang di tengah tuh ya kalau. Oh di pinggir sudah begini, kaca spion 3 puting masang sudah. Ada yang 2 tuh ya kalau, artinya kada betah lagi tuh nah. Itu diranjah orang biasa kalinya. Nah maka yang diranjah ini minallah, kebaikan dari Allah. Min ihsanihi, kebaikan dari Allah. Nya kada menganggap untuk kada bagus dan nya kada menyalahkan makhluk. Nah, dianggapnya tuh anugerah dari Allah di hatinya nang kali itu. Makanya tenang, jadinya kada apa-apa ini. Biasa aja. Ada kebaikan di situ. Nah, apa kebaikannya? Mungkin ada dosaku yang kada kawa diampuni walaupun aku minta ampun kecuali yang dengan cara dikarenakan musibah. Nah, dan itu bukan hanya mungkin, memang kayak itu Tuhan, prosedur Allah kalau itu kayak itu. Jadi orang ini ada dosa-dosanya walaupun minta ampun Tuhan kada mengampuni kecuali nya menerima keadaan hidup susah payah. Meliwat itulah Tuhan mengampuninya. Atau misalnya bala musibah yang kita terima tuh mungkin Allah menjulung itu karena ada sesuatu maqam derajat yang kita kada sampai ke situ kecuali melewati itu dulu. Walaupun kita baulit ibadah kancang, kada bagu guringan misalnya, kada sampai kita ke derajat itu kecuali melewati musibah itu. Julungi Tuhan musibah. Nah, jadi apapun yang dari Allah Ta'ala kalau nya sudah yakin pastinya rujuk fi kulli halin ilallah. Lalu buah di antara keyakinan lagi wa istibragu thaqah fi ibtida'i mardatillah. Nah, istibrak itu tuh bujur-bujur, bahasa orang ini mengeksplor kemampuan. Jakaba itu bahasa orang milenial ya kalau maksud istibrak akan itu bujur-bujur menggunakan kemampuan semaksimal mungkin kita. Punya bujur-bujur seasam kamal mungkin tuh Bang. Ibtida'i mardatillah, menyempurnakan, mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Jadi perintah Allah Ta'ala itu digawinya dengan bujur-bujur ikhlas. Nah, menyempurnakan ikhlas. Nah, dan menyempurnakan amalan yang dikerjakannya supaya sah, supaya diterima oleh Allah. Bujur-bujur digawinya dilaksanakannya itu disebut istibragu thaqah namanya. Bujur-bujur menggunakan kemampuan. Aku ini beramal ibadah harus sah. Diusahakannya supaya sah. Imbah sah pulang aku beramal ibadah harus diterima oleh Allah. Kayak apa caranya? Maka syarat-syarat diterima itu dipelajarinya, disetelnya di hati waktu beribadah. Itu menjadi fokus utamanya. Nah itu disebut istibragu thaqah namanya. Menggunakan kemampuan untuk itu. Untuk bujur-bujur mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas. Wa 'alal jumlah, maka secara garis besarnya jadi amun di sambati disebut tunggal satu-satu banyak buah dari yakin ini. Nah cuma secara jumlah, secara garis besar al yaqinu aslun. Nah maka yakin itu adalah dasarnya. Jika kita tuh mamanya, yakin itu mamanya. Jadi yakin ini modal kita, dasar. Pondasinya, cara ibarat rumah itu dasarnya tihangnya. Nah, maka jangan harap ada bejongol anak mun mamanya kadada ya kalau. Nah, maka mamanya ini pemulaan yang akhlak yang baik di diri kita nih yakin. Nah, wasairul maqamati
asyarifati, dan seluruh keadaan-keadaan atau hal-hal hati yang mulia yang ada di dalam hati kita, seluruh keadaan-keadaan hati yang keadaannya itu dipuji oleh Tuhan yang mulia, itu seluruhnya, wal akhlaqu, dan akhlak-akhlak, al mahmudatu, yang bagus-bagus, nang kaya sabar, syukur, tawakal. Nah, itu kan pekerjaan hati berataan ya, kalau ridha, sangka baik, pekerjaan hati berataan tuh. Jadi ada sabar lah. Sabar nih kalau dari segi pandangan tarekat terbagi dua sebenarnya. Sabar bila kita pahami, lalu kita belajar hendak menggawi sabar, itu disebut akhlak sebenarnya. Karena sabar nih bila kita nahapi, bujur-bujur kita berada di wilayah sabar, disebut maqam sabar. Jadi bila sempurna sabar, berarti disebut orang itu berada di maqam sabar. Ada orang yang hanya hendak sabar, yang jatuh bangun dahanu tahilap-hilap, dahanu emosi, astagfirullahaladzim, maka aku hendak bersabar. Nah ya, kalau ini artinya orang yang belajar sabar, lain orang yang berada di maqam sabar. Nah, orang yang belajar sabar, hawanya sabar, dengan dikarasinya disebut akhlak sabar naranya. Akhlak naranya belum lagi maqam. Nah, kalau di maqam sabar itunya sudah mendarah daging. Yang naran sabarnya itu walaupun narannya lain sabar, narannya biasa aja, antung narannya. Tapi karena sabar itu jadi darah daging sudah. Nah, maka disebut orang tersebut disebut sairul maqamat narannya asyrifah, termasuk dapat maqam sabar. Nah, dapat maqam sabar itu atau belajar sabar tadi. Nah, itu seluruhnya dua adalah wal a'malus sholihah, dan seluruh pekerjaan yang baik akibat hati tadi baik ya, kalau sabar kawa. Otomatis kan sabar ini gawian hati ini yang memimpin anggota tubuh, otomatis tangan, batis segala macam lalu terpimpin. Karena terpimpin lalu anggota tubuh ini menggawi kebaikan-kebaikan karena sabar, Pak. Nah, imbah itu pulang karena syukur misalnya, hati ini syukur, maka hati syukur, hati yang bersyukur ini menjadi pimpinan bagi anggota tubuh, lalu bergerak ya tangan segala macam kayak orang bersyukur. Nah, maka tangan yang bagus, batis yang bagus, kelakuan yang bagus itu disebut wal a'malus sholihah namanya. Jadi tiga macam. Orang yang sudah berisi maqam kemuliaan, atau nya masih di wilayah akhlak yang terpuji, atau seluruh pekerjaan-pekerjaan baik yang kelihatan di anggota tubuhnya, itu adalah min furu'ihi, hasil, wasamaratihi, buah, cabang-cabang atau buah-buah dari keyakinan. Nah, jadi makam yang mulia, keadaan-keadaan akhlak-akhlak hati yang bagus, gawian-gawian yang bagus, itu adalah cabangnya, buahnya dari keyakinan yang ada di dalam dada kita. Nah, maka keyakinan ini penting benarnya. Bila keyakinan kita salah, lalu asalnya nih salah nih, lalu kita takacak di salah, pengalih bian dikarasi gini kali, ini sudah yakin di salah. Makanya penting benar keyakinan tuh bujur dulu, biar ramah aja cuma bujur dulu. Akhirnya ini karas-karas saja. Daripada langsung karas, pasti tak kacak yang salah. Saya yakin yang salah, yang ngalih sedikit nih. Buktinya, yakinnya wani hangit, kita wani silang, padahal salah, sampai wani berucap, aku ini biar masuk neraka ada Bapak Haju aja. Han, ya kalau kan wani benar-benarnya tuh luar biasa keyakinannya. Ada sembahyang, wani ada ilmunya ada sembahyang, karena yakin benar lo ilmunya itu sampai wani berucap, aku ini biar masuk neraka ada Bapak Haju aja. Han, hasil dari keyakinan wani silang. Maka keyakinan kita berdasarkan yang bujur dulu arahnya. Maka kita disuruh biasi anak mulai balik akil, balik berakal tuh kita sediakan materi-materi pemahaman keyakinan yang bujur. Kita arahkan ke sifat 20. Nah, itu tuh bahan supaya kita yakin lawan Tuhan tuh. Nah, bahannya itu. Itu yang kita masukkan tuh ke otak anak kita itu. Yang sifat 20, Allah wujud, qidam, bakal, mukhalafah, qiyam, sampai mutakaliman. Nah,
mulai dari akil balik kita mulai itu keyakinannya kayak itu. Ibah itu diajarkan fikih pulang, diajarkan tasawuf pulang. Kau tak anak kita itu nah. Makanya bila bisa keyakinan yang diyakininya itu sudah bujur. Nah, itu penting. Jangan sampai ujar orang dari karas kata hitahi lagi kok sebenarnya tuh. Karas kata hitahi kan tah itu lama bertanya benarnya yakin benar karas tempat. Cuma ngalih benar daripada ini memang sudah salah mulai itu. Jadi seluruhnya tadi furu'ihi wa thamaratihi. Nah, buah atau cabang dari keyakinan. Wal akhlaqu mubtada bahasa dan bermula akhlak. Akhlak di sini maksudnya hati yang baik. Nah, atau hati yang baik tadi sampai mencapai kepada derajat maqam yang baik. Wal a'malu dan seluruh pekerjaan yang baik akibat hati yang baik itu seluruhnya tadi tabi'atun mengikut lil yaqini keyakinan seseorang. Nah, jadi hati yang baik, kelakuan yang baik itu maumpati keyakinannya. Maumpati keyakinannya. Kuwatan wa dha'fan. Bisa kuat, bisa lemah. Bila keyakinannya kuat, kuat juga gawinya. Bila keyakinannya lemah, lemah juga gawinya. Nah, jadi yang diikuti oleh hati lawan amal tadi keyakinan itu. Pintangan mana yang meumpatinya, pintangan kuat atau lemahnya. Dan pintangan sehatan wa saqaman. Bisa bujur keyakinannya, bujur juga kina gawiannya. Bisa sokaman. Sokaman ini asal mana garing bang. Maksudnya salah. Sesat. Lalu sesat juga gawinya kina. Jadi tabi'ah bang. Mengikut bang. Bila yang diikutinya ini kuat. Mengikutnya jadi kuat juga. Bila yang diikuti ini lemah. Mengikutnya lambik juga. Bila yang diikutinya ini bujur, sehat, umpat juga pengikutnya sehat, sah bujur. Bila yang diikutinya garing, pada garingan diberitaan. Nah, qala al-Luqman. Tu ba'alif ka lam hiyar. Qala li Luqman alaihi salam. Kalau yang ba'alif, Luqman yang berpandir. Kalau kada ba'alif, Luqman yang mendengar. Nah itu tuh, anggap aja ba'alif lah. Qala Luqman alaihi salatu wassalam. Tapi Luqman sudah naran manusia ya Pak. Sudah ma'rifat naran manusia kada boleh ba'alif lam, berarti ada ba'alif ya. Nahu ma'tor ya Allah. Qala li Luqman, ada orang bapandir mamadahi si Luqman alaihi assalamu. Oh Luqman ya, ujar gurunya nih nah. La yustata'ul amalu illa bil yaqin. Kada akan mampu amal itu dikerjakan dengan sempurna. La yustata'ul amalu. Tidak akan sempurna amal itu dikerjakan. Kada mungkin mampu mengerjakan amal dengan sempurna. Illa bil yaqini. Kecuali dengan ada keyakinan di dalam hati. Misalnya kayak ini contoh nah. Real aja nah. Pian bagawi lah. Ya kalau bagawi. Napa kapian gawi? Menjahit baju, apakah orang mau upah baju lawan pian? Orang mau upah baju ini memasan pian baju. Ulang ke baju aja. Baju apa? Baju gamis. Berapa lembar? 100 lembar. Banyak kada gawiannya. 100 lembar. Tapi yang mau upah nih kada jelas. Alamatnya di mana, upahnya berapa? Kada dapat mandiran lagi kada jelas lagi. Dan orang ini bisa kada jadi mau upah. Maka gawian kita pun kada bujur-bujur nahap. Ya kalau antara kita menggawi itu bisa kada hakon menggawi, bisa mantara tuh bang. Karena kada jelas lagi keuntungannya ujar tukang penjahit ini. Maka kita kada bisa keyakinan si tukang jahitnya kada bisa keyakinan kepada orang yang mau upah. Karena kada bisa keyakinan yang mau upah, yang 100 tuh sabuting kada tuntung lagi. Nah itu yang maksud la yustata'ul amal illa bil yakin. Tapi bang misalnya kayak ini nah, datang. Nah, berapa selembar gamis upahnya? Seini 100.000. Sudah lawan kain-kainnya kah? Ya. Nah, aku 100 lembar lah. Nah, duitnya mandak sesuai. Duitnya ada sudah, tanda tangan sudah. Artinya orang sudah melunasi dahulu sudah.
Kira-kira bala lambat ka menggawi cepat ka menggawi ini. Nah, kenapa? Kenapa ini cepat menggawi? Ada sudah keyakinan. Jelas elok lah. Nah, ini contohnya tuh. Jadi keyakinan itu anu benar modal pamulaan kita. Wala ya'malu al-'abdu, tidak akan beramal seorang hamba dengan benar-benar ikhlas, dengan benar-benar ikhlas dan menyempurnakan akan amalnya tadi, illa bi qadri yaqinihi, kecuali dengan seukuran keyakinannya. Siapa ukuran keyakinannya? Itu juga begitu. Nah, amun dasar bujur yakin pian diterima calon mintuha, boh kada kisah tupang ka pasar buka menunti orang berjalan aja buka jangan betaksika kadosa aku berjalan aja buka aja. Nah, yakin pang diterima calon mintuha. Apa yang calon bini ini putri Indonesia. Oh, buka disuruh nih ke pasar menukar apa? Menukar macam-macam. Ya, wadai saraba sedikit jawab keselamatan cepatnya. Nah, yakin pang diterima mintuha. Nah, ya kalau jadi tapi emang kada yakin ya tuh nah jalan mah berjalan kemana aja ke pasar aja kenapa garang nukun anu aja keselamatan aja kenapa garang ya aku belum kada jelas lagi mintuhan ya menerima ada aja kada jelas lagi aja. Nah, lain muha ya Allah. Wala yuqassiru amalahu hatta yanqusa yaqinuhu. Wala yuqassiru, dan inya pun kada mengurangi kadar keikhlasan amalnya. Amalahu ay ikhlasa amalih, maksudnya nya kada mengurangi akan keikhlasan amalnya hatta yanqusa yaqinuhu, kecuali apabila keyakinannya berkurang. Memang hatta itu sampai bang maksudnya lah, cuma hatta itu kalau dalam kitab Al-Jurjani itu kan pengertian hatta itu ada yang hatta sampai aja. Hatta itu bisa berpuluh-puluh artinya. Nah, ini kecuali ini berkurang di si keyakinan. Kalau keyakinannya berkurang juga keikhlasan amal. Nah, itu maksud wala yuqassiru amalahu, maksudnya kada menguranginya akan keikhlasan amalnya hingga kecuali berkurang keyakinannya. Nah, bila berkurang keyakinan, berkurang juga keikhlasan amal. Lah, walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena permasalahan inilah maka Rasulullah bersabda, al-yaqinu al-imanul kulluh, bermula yakin adalah keimanan kepada Allah secara keseluruhan. Jadi yang narang iman itu nang apa garang? Yakin beneran iman. Yang narang iman itu yakin ya Nabi. Nah, wahlul iman fil yakin, dan bermula orang yang beriman di dalam masalah keyakinan kepada Allah ala thalasi darajatin, 3 derajat. Nah, kita mudah-mudahan paling kada al-ula ya derajat pertama. Amun kada masuk di sini belum benernya. Wahia yang pertama darajatu ashabil yamin, yaitu derajat orang-orang yang menghendaki kebaikan. Ashabul yamin orang yang hendak baik walaupun masih belum baik. Ini ada sudah bakal hendak baik. Jaka ibaratnya aku nak masuk Islam jangan apa garang hendak baik. Nah, yamin sudah, ashabul yamin sudah. Nyawa apa anak belajar kan? Anak belajar apa garang belajar hendak baik. Nah, ashabul yamin dah. Nyawa apa belajar mengaji aja. Iya, Bang, kenapa garang? Nyali kan jangan bisa mengaji nih ya. Nah, berarti hendak baik darahnya ashabul yamin dah. Nah, orang-orang yang sudah ada berpikir hendak baik itu berisi keyakinan juga. Nah, cuma keyakinannya itu at-tasdiqu al-jazimu, inya membenarkan dengan sebuah pembenaran yang kuat di dalam hati. Allah tuh ada aja ya, kuatnya. Sifat Allah itu apa? Kudrat, iradat, kuat juga. Cuma ma'a, nah ada ma'anya. Di samping inya membenarkan adanya Allah, adanya janji Allah, adanya surga dan neraka, tetapi ma'a imkani tasykik, tetapi masih ada di hatinya ragu-ragu. Wa tazalzuli, dan bisa goyah gitu kan. Asal mana guncang di sini, maksudnya ada bisa goyah. Nah, lalu orang ini memang bisa yakin, tapi keyakinannya tadi kada bujur-bujur kuat, masih ada ragu-ragu dan bisa goyah. Nah, maka bila masih ada keraguan-raguan atau goyah, nah kenapa sekarang bisa ragu-ragu aja? Inya belum bujur-bujur melihat, apalagi merasa melihat aja belum.
orang yang ditanya tentang rasa buah delima. Buah delima kayak apa rasanya? Kita kadang pernah merasa, menjawabnya kan ragu-ragu. Ya kalau cuma kita kan mendengar kabar aja naran buah delima itu bilangnya masak manis. Nah, tapi karena kita nih kada pernah melihat ini kada pernah buahnya, apalagi merasai, jadi kita manis ya sudah. Maka manisnya jawaban kita bahwa buah delima itu manis mengasih mengandung keraguan. Kada wani kacak salawar aja kita. Seandainya kena, seandainya sambungannya. Walau seandainya ja'a ma yaqtadihi, seandainya datang sesuatu yang melaini lawan apa yang sudah kita pahami, bisa ragu-ragu. Datang orang nih daripada cuma budak kayak yakin nih, kamu tahu aja apa buah. Kita kan sudah paham nih buah delima manis. Kalinya ada datang orang delima madahi, cuma pina yakin benar dia orang tuh lawan kita, kamu tahu lah buah delima tuh tahu lah masin. Karena yang mahabarakan pina nahab bersurban, jubah ganan kayak para bola, lu percaya aja buah delima masin. Nah, berubah kada? Berubah karena kita kada bujur-bujur pernah melihat dan merasa. Itulah. Nah, ini yang disebut yu'abbaru anha bil iman. Jadi derajat pertama ini disebut iman, at-tasdiq, membenarkan. Jadi nyawa percaya kada Allah itu ada? Percaya. Nah, ingat percaya aja. Percaya aja kita. Nah, kalau masih ada, kalau belum bujur-bujur kepercayaan ini kita pupuk, kita pelihara, nah kayak tadi deh. Jadi orang tuh hanya masuk Islam, misal beriman naranya. Nah, ini level pertama nih. Kita bisa ya juga masuk Islam juga. Umur misalnya 70 tahun, 69 tahun jadi beriman. Kada pernah sembahyang, hanya bertaubat semalam. Hanya sehari ini nah yang baik. Nah, iman kita pun masih level yang orang mu'alaf jumlahnya. Masih hendak belajar segala macam, sama tuh. Nah, maka iman disebut iman namanya. Jadi level pertama beriman. Sekalinya beriman dengan Tuhan itu level pertama aja sekalinya dalam pandangan yakin lah. Jadi beriman dalam pengertian yakin itu hanya level pertama. Inilah yang menjadi Nabi al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ini bisa bertambah bisa berkurang. Di sini level pertamanya ini anaknya. Bila dibawa berbuat baik tapi ikhlas, nah maka iman kita berkuat bertambah. Bila dibawa berbuat jahat, kada bagus, iman kita berkurang. Dahulu 5 waktu menggawi. Karenanya berbuat jahat terus, akhirnya kada lagi sembahyang. Karena berbuat jahat terus, akhirnya bukan hanya kada beribadah, wani melanggar perintah Allah, wani mancuntan, wani itu segala macam. Nah, ini makin hilang imannya nih. Akhirnya macam-macam. Nah, maka dari derajat iman yang pertama hendak ke derajat yang kedua, nah ada syaratnya beramal ikhlas. Maka bilanya mau beramal, arti beramal ini apa? Garang beramal. 4 di semalam ya lah. Menuntut ilmu, yang fardu ain, menyempurnakan yang wajib. 5 waktu itu disempurnakan. Jangan yang kayak serimih-rimihnya tuh. Jangan. Batu pulang menggawi yang sunat samampunya kada bakarasan. Ada kau bejanggut kada usah bejanggut. Ya kalau jangan dipasangi janggut palsu. Kada usah kada baik. Pasangi janggut palsu sini lucu, maka 3 bilah pulang. Kada usah sesuai kemampuan. Kada kawa duha dalam rakaat 2 rakaat. Yang penting istiqamah. Nah, yang penting ikhlas. Ciri ikhlas istiqamah. Nah, yang keempat ada bisi wiritan. Jangan yang bersembahyang assalamualaikum warahmatullahi berjalannya langsung. Kada berwirid, napa aja bid'ah aja. Soalnya beli ke rumah melihat TV aja juga bid'ah juga beli TV itu lain. Sama aja. Ya kalau beli TV ya bid'ah juga. Jadi wirid Nabi itu ada pagi, ada sore. Bukan kitab al-azkar itu nah. Wirid Nabi itu mau dibedakan wirid bid'ah, itu bedakan Nabi bid'ah namanya. Nah, itu naranya amal kita gawi itu. Nah, maka antar hati kita, keyakinan kita dari derajat pertama derajat iman ke derajat yang kedua, ad-darajatus saniyah wahya darajatul muqarrabin. Nah, derajat orang-orang yang parak oleh Allah taala.
Derajat orang yang parak jam 8 udah. Jam 8 buat 40 menit tuh. Telah nomor kita nih. Belum lagi. Asal takajut-kajut jam 8. Ah, ini aslinya ini. Asal lagi. Kita libur juga ya kalau. Jadi ini meningkat ke derajat muqarrabin. Nah, cuma pian lain kan inilah menghendak meningkat keyakinan kita, iman kita ke derajat muqarrabin, beramal itu ikhlas. Nah, arti ikhlas memang paham dulu kok. Mengerti sedikit ikhlas itu lain yang aku ikhlas saja, lain itu. Nah, maka derajat muqarrabin ini istilahul iman alal qalbi. Nah, akal yang sudah diisi dengan ilmu sifat 20 itu maksud istilahul iman tuh sudah menguasai hati. Maka nafsu yang di dalam hatinya tadi kada becongol lagi. Hati itu murni dibimbing oleh akal yang diisi oleh ilmu sifat 20. Maka istilahul iman alal qalbi, maka menyala-nyalalah iman di dalam hatinya. Nah, jadi ini ibarat sebuah kampung, sebuah kerajaan tuh, siapa yang menguasai itu kini yang masang bendera. Yalah. Ini kampung nih dikuasai oleh kerajaan maka bila raja yang menguasai itu menang, itu kini masang benderanya. Maka inya pulang yang kita menguasai daerah itu. Nah, itu hati kita diperebutkan oleh dua pasukan. Pasukan pertama pasukan nafsu. Pasukan kedua pasukan akal. Bila pasukan akal yang menang, nah akal ini kena bensinnya ya ilmu yang kita pelajari sifat 20 tuh. Nah, bila ilmunya bagus, bertamaknya kita, kuat akalnya, maka menguasai hati. Maka hati ini dikuasai oleh akal, inya bapanjanak ya kita. Wastilahul iman alal qalbi. Maka hati itu berisi panjanak hati. Panjanak tuh orang Banjar paham. Arti panjanaknya itu berisi pandangan yang tajam. Nah, inya memandang matahari bukan hanya matahari yang dipandangnya, tapi sampai kepada yang menciptakan matahari. Nah, itu maksud istilahul iman alal qalbi itu. Wasabatihi dan bujur-bujur nahab dan mantap. Kada kau didustai lagi. Nyawa tahulah aja. Anggapan nyawa yang rasa buah dari mantu manis, maka ada masin. Beh, kita aku sudah tahu melihat sedikit aku merasa sudah manis. Anda kau didustai kita. Nah, ya lah. Kada kau digoyang-goyang ini kenapa sabatihi bujur-bujur kuat sudah fihi pada iman tadi. Hatta la yajuzan nafidu hingga kada sampai artinya kada mungkin lagi rusak orang itu, kada mungkin lagi ada perubahan. Nakhid kada ada perubahan lagi, kada kau dirubah-rubah lagi keyakinannya. Bal la yutasawwaru wujuduhu fadlan an imkanihi dan kada mungkin lagi dibayang-bayangakan bahwa keyakinannya tadi berubah kita. Kalau yang pamulaan tadi bisa berubah iman tadi. Bujur pamulaannya rajin berjamaah, ujung-ujungnya kada kelihatan lagi tambah sedikit. Di mana sekalinya? Oh, cocok kai wah ini dahulu waktu kamu sedikit harus hari-hari miskin. Jadinya kulir juga kamu sedikit miskin bang. Wah ini ampe sekali napa bandar narkoba. Cocok kai? Sugih nah berubah ada. Bisa berubah keyakinan. Kenapa? Tali hati materi dunia. Bisa. Nah, satu kalau pamulaan tadi. Kalau yang kedua ini kadanya sudah muqarrabin, sudah dekat. Nah, jadi mun kawa itu kita yang nomor 2 bang ya kalau mun kawa. Nah, maka keyakinan yang di dadan ini dipelihara dengan cara dibawa ibadah. Nah lalu kena tapi ikhlas maka Allah pindah derajatnya ke derajat yang kedua ini. Ada derajatus satu bang. Kadang-kadang belum lagi lah. Wa fi hadhihi darajat yasirul ghaibu masih sambungannya lah, sambungan derajat yang kedua nih. Dan derajat yang kedua ini yasirul ghaibu ka'annahu syahadatun. Nah, orang yang di derajat kedua nya melihat sesuatu yang gaib seperti nyata. Misal melihat matahari, memang matahari yang dilihatnya, tapi diyakininya ada Allah. Sepertinya melihat kisah Allah di matahari. Maha suci Allah seperti matahari. Maha suci Allah berdiam di dalam matahari. Maha suci Allah ia matahari. Kada lah. Cumanya melihat seperti melihat kisah tentang Allah waktunya melihat matahari. Nah, padahal Allah tahu gaib. Cuma ka'annahu syahadah, nang kaya nyata dan nampak. Nah itu.
Wa yu'abbaru anha bil yakin. Nah ini disebut yakinnya sudah. Tertinggi dari iman. Makanya jadi guru bahari lah kita beriman. Ya kalau itu levelnya masih tahap pertama. Ini ada yakin yang Tuhan bari. Derajat kedua nih. Orang yakin ini tak tinggi dari iman. Di atas dari iman. Karena yakin ini buah ma'rifat kepada Allah. Buah ma'rifat kepada Allah. Dijulungi Allah ma'rifat lalu yakin. Nah, ad-darajatus salisah, derajat yang ketiga tentang urusan keyakinan lawan Tuhan nih. Wahia darajatun nabiyyin, ini derajat para nabi. Wa kummali warasihim, dan orang-orang yang mewarisi nabi secara sempurna, mutabaah zahir dan batin secara sempurna. Siapa mereka? Minas siddiqin, orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Nah ini luar biasa orangnya. Ayyasiral qalbu syahadatan, dan inya bukan hanya ibarat melihat matahari itu ada hulu melihat Allah pada mataharinya. Melihat bini, ada hulu melihat Allah pada melihat bini. Hatinya tadi saking rindunya lawan Tuhan tuh. Ini lebih dari yakin lagi nih. Nah, wa yu'abbaru anha bil kasfi wal iyan. Maka sebutan orang tasawuf memedahkan ini kasfi, kasyaf wal iyan. Jelas aja kita kadada lagi antara. Nah, kita buka hijab bujur-bujur. Nanti derajat buah Nabi, buah Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak inilah. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun. Di antara satu derajat ke derajat yang kedua atau ketiga, itu ada perbedaan benar fi darajatihim. Pada derajat mereka. Anallah. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun. Dua kali lah. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun. Ya baina ahli kulli darajatin tafawutun fi dua lah. Wa baina ahli kulli darajatin tafawutun fi darajatihim tafawutun ba'idun. Artinya pada satu derajat pertama ke derajat yang kedua, derajatnya itu bisa jauh benar. Bisa kada papak-papak kita derajat pertama dan derajat kedua jauh benar. Kada sama derajatnya atau mirip-mirip. Nah, wa kullun fadilun. Nah, wa kullun fadilun. Tiap satu derajat fadilun berisi keutamaan. Lah, wa kullun fadilun. Setiap satu derajat berisi keutamaan. Tetapi wal ba'du afdalu. Di antaranya ada yang lebih afdal. Nah, jadi di antara derajat pertama ke kedua lain-lain. Ya kalau berbeda benar jauhnya. Orang yang merasai manisnya delima balain dengan mendengar kabar saja ya kalau. Nah, batu pulang tetapi setiap satu derajat berisi kelebihan. Nah, wal ba'du, dan di antara satu derajat dengan yang lain ada yang lebih dari yang lain. Afdalu kita. Wadzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah yu'tihi. Nah, ini penting benar nah. Lebih penting daripada yang tadi. Yu'tihi, Allah memberikan kepada seseorang man yasha, akan orang yang dikehendakinya. Allah memberikan hi akan anugerahnya, man akan orang yasha'u yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang berisi kelebihan tersebut. Nah, jadilah ini penentuannya benar nah. Kalau kita hendak iman kita meningkat kepada yakin sempurna, ya kalau dibawa beramal dan ikhlas dalam beramal. Nah, apabila sudah amal kita ini istiqamah dan ikhlas, sabuting pulang disetil di hati. Nih, jangan sampai kita menganggap bahwa gara-gara aku beramal rajin dan aku ikhlas, aku dapat keyakinan sempurna. Nah, kalau ada anggapan itu ada di hati, padahal kita belum dapat yakin lagi nih. Anggapan kita ada di kita, aku mun kada bujur-bujur, amun aku kada beribadah, amun aku kada ikhlas, ada kawa aku mencapai yakin sempurna. Lalunya beranggapan karena ibadahku, karena ikhlasku, aku dapat yakin sempurna. Nah, itu salah. Ini harus benar bianilah. Mun kada bujur-bujur mendengari bisa gagal paham.
Gara-gara ini beranggapan harus beribadah, harus ikhlas supaya dapat yakin sempurna. Lalunya beranggapan amun aku kada beribadah dengan ikhlas, aku kada dapat. Nah, ini salah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa karena ibadah kita, karena keikhlasan kita, kita dapat yakin yang sempurna. Yang bujur apa? Innallaha yu'tihi may yasha. Allah sebenarnya yang berdahulu atas kehendaknya, ini hakikat memberi terhadap seseorang akan anugerah kepada orang yang dikehendakinya. Nah, maka nangka ini yang bujurnya. Nah, kita disuruh beramal disuruh ikhlas, lalu diberi yakin. Maka yakin yang Allah beri yang sempurna di hati kita ini harus kita pandang bahwa karena semata-mata kemurahan Allah terhadapku. Kemurahan Allah ya, jangan kita menganggap aku pang ikhlas, aku pang beramal. Namun kebanyakan pang tuh Tuhan tidak memberi itu. Ini misal minum. Disuruh kada? Disuruh minum. Nah, mbah minum. Hilang haus, aku pang minum, makanya hilang haus, rusak tauhid. Yang bujur apa? Aku minum karena semata-mata kemurahan Allah. Aku hilang haus karena semata-mata kemurahan Allah. Jangan kita menganggap karena ikhtiar kita, kalau Allah mau memberi bersalahan dengan Allah bersifat iradat. Iradat Allah kada bisa dilubi-lubi, kada bisa diintervensi. Jadi kita disuruh beribadah, lalu masuk surga karena ibadah kita lah. No. Karena kemurahan Allah. Sama kita nangka ini disuruh beribadah, ikhlas, diberi Allah yakin karena kemurahan Allah. Nah, wallahu a'lam. Kita baca roti atas dulu. Maaflah, talawas hari ini ya kalau ada bapak elah, masih libur jual hari ini lah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاء رسولهم وفرعه من الله البشرهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد النبي عليه وصحبه وقرئه وذوي الأخلاق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا ورقتنا الصهيب الرضي كل الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنتصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العنتصم وصولهم وقرئهم وذوي الأخلاق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين من أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط